ulangi lagi ya sampai Oke, baik, terima kasih. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Semangat! Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menghormati Bapak Ibu pengajar praktik Angkatan 5 dan Bapak Ibu CGP yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kami akan simulasi coaching dan uji. Untuk yang pertama saya sebagai uji dan Pak Jul sebagai coach. Yang kedua saya sebagai coaching, Pak Jul sebagai berganti ya. Jadi 10 menit Oke, Siap bisa lihat. Yang sebagai observer berarti kelompok 1. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Observernya kelompok berapa? Observernya tadi ini dia kelompok berapa? 5. Diferensiasi aja. Ini satunya. Itu yang nggak jauh beda. Lumayan dong ya. Saya mau observasi Pak Ijo ya. Biar gantian. Coachnya siapa dulu nih? Coachnya saya, coachnya Pak. Berarti ya. Tuh, berarti. Pak Atur. Sekarang. Oke. Baik. Nah, sekarang Kami mulai ya Bapak Ibu. Ya. Izin. Baik, saya Zulfidaus. Saya Pak Roma. Pilih. Nomor 5. Akan melaksanakan coaching dengan suara yang keras. Karena kalau nggak keras, nggak kedengeran. Jangan lupa pilih kami. 5 menit. Harus ya jabatan dulu. Assalamualaikum Pak Pastor. Waalaikumsalam. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di WA ya. Kayaknya ada yang mau diomongin di Pak Pastor. Apa tuh yang mau diomongin biar Sebelumnya maaf Pak Jul. Saya berbicara permasalahan saya di WA karena ada sesuatu yang saya sampaikan, yaitu masalah saya ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Enggak apa-apa, enggak apa-apa. karena selama ini saya evaluasi kegiatan pembelajaran Ini kan enggak apa-apa. anak-anaknya Aku saya yang salah mulai. satunya mulai Wismi. Kita punya sebentar ya. Saya lagi ada cerita. prestasinya mulai beda. menurun. Jadi gini Wismi. Pak Pastor, kayaknya prestasinya seperti apa? ya harapan saya ini anak-anak sekolah di dalam pembelajaran dengan pembelajaran makanya akhirnya kan ada prestasi Berarti prestasinya menurun lantaran kurang semangat gitu ya. Siswa itu tidak semangat. Seperti apa tidak semangatnya? Jadi saya itu ya ketika mereka diberikan latihan matematika itu anak-anak itu cenderung tidak waktunya menguasai kelas sudah gitu jadi. yang diberikan oleh saya itu cenderung waktunya habis sia-sia. Hanya habis sia-sia, terus tidak semangat. Iya. Antara siswa yang semangat sama yang tidak semangat, kalau di presentasi berapa itu? Ya sebenarnya yang tidak semangat itu lebih kecil daripada semangat yang semangat itu kalau menurut hasil evaluasi itu pasti saya itu 70% yang semangat, yang tidak semangat Berarti antara yang semangat dengan tidak semangat 70 bagi 30. Jadi 30% ini yang prestasinya hanya kurang meningkat gitu ya. Pengennya Pak Fatul setelah pengennya Pak Fatul itu bagaimana sih sehingga Pak Fatul bisa hilang? ya saya sebagai guru matematika harapan saya itu yang tidak semangat walaupun ya tidak hilang hanya presentasi yang tidak semangat cuma minimal menurun yang tadinya 30% ya berubah menjadi 10%. Jadi 10% gitu ya. Oke. Pak Fatul kan ada berapa hal ya?
pernah nggak menjumpai situasi belum apa tuh siswanya itu semangat? Ya sebelumnya saya anak itu semangat ya. Siapa tahu itu saya pernah melakukan pelajaran itu dengan menggunakan alat olahraga dan Alat olahraga. Jadi Pak Fatur pernah menggunakan alat pasar di semangat. Selain dua itu ada lagi kira-kira yang kayaknya sesuatu di samping itu dulu waktu saya masih sekolah saya termasuk tidak suka dengan pelajaran saja, jadi saya benar-benar minat saya sejarah itu pede dari menggunakan alat peraga, S-Breathing, sama KPD, kira-kira mana yang lebih dalam waktu sehingga bisa semangat? kalau untuk jangka waktu dekat ini saya lebih cenderung ke S-Breathing. S-Breathing. Oke deh. Kenapa ya? Kenapa memilih S-Breathing? Saya ya beranggapan dengan S-Breathing ini kan ketika anak itu saya sih idealnya pengen ada di angka 8 saja itu dah saya bisa mengakomodasi kelas tersebut jadi rasa percaya diri saya sudah saya bisa mengakomodasi jadi anak-anak ya bisa jadi dengan adanya proses itu anak-anak terus jadi diskusi sebenarnya belum wujud ya. percaya dirinya tuh Ini kapan nih kira-kira jadwalnya Pak Fatur untuk melaksanakan pelajaran OTK? kebetulan ini kan tadi kasih masalah saya ini berarti berikutnya berikutnya 2 kali hari Kamis dan Sabtu. iya Hari Kamis berarti bisa nih di prakteknya S-Breathing di pelajaran Kamis dan Sabtu ini. Bisa Pak, bisa. Saat S-Breathing nanti jadi saya itu kalau ada belajar kira-kira yang bisa kelas bantu sejarah Pak dalam kelas? Mungkin dari dulu atau dari luar itu kira-kira. saya itu kayak orang Ya sebelumnya saya saya boleh apalagi ketika ada siswa yang datang tentang materi Oh, saya langsung yang bingung berarti jadi semoga nanti hari Kamis saya atau langsung Sabtu seolah materi yang saya bisa sampaikan anak itu nggak mempraktikkan nyampe ini siswa bisa semangat. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol? Saya penasaran ya. ya mudah-mudahan dengan nanti hasil perencanaan ini saya pengen juga seru ngobrol ini nanti saya akan mungkin saya lebih lebih menguasai materi Depan ya mungkin ya. bisa untuk belajar lagi dengan guru Tepuk tangan Bapak Ibu. Langsung sekarang jangan dikomentari dulu ya. Langsung sekarang pindah posisi. Kalau tadi Pak Naya yang nilai, sekarang Bu Yosi yang nilai. Oh balik ya? Kalau tadi Bu Yosi, sekarang Pak Naya. Oke, saya sebagai coach. Oke, saya sebagai coach karena saya akan kami berdua coach dan sejarah di sekolah saya aduh, sampai kejeduk sama saya. jadi perhatikan saya ya iya baiklah baik assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam. mana tadi Bagaimana keadaan Alhamdulillah baik. tadi kayaknya mau berbicara dengan saya Iya di Pak Fatur. Beberapa hari ini saya bingung nih mau datang ke Pak Fatur, tapi ada 10 menit, 15 menit sedangkan kan kita harus ada di ya belakang. bersyukur ya Itu yang jadi masalah dari saya. karena dari sejarah dari asli sejarah dan Em, terus ini saya udah mencoba, ya gitu sih kayaknya cuman saat ini kan media yang istri lagi menyusui ya. Nah, biasanya istri yang antar anak ke TK, anak saya kan ada yang TK juga tuh yang ke TK-nya, cuman kalau yang menyusui nggak bisa, jadi saya antar ke TK, pulang ke sana udah terlambat. karena Bantu bagaimana? minggu depan itu siang ya mungkin selain nanti malam saya akan berstrategi cari dari menyusui ya atau ini ya memang soal Alhamdulillah, saya bisa tepat waktu sebelum istri menyusui itu ya kan? Karena kan istri yang antar itu terus, jadi saya nggak ada urusan dengan siswa. Masa berat banget sebenarnya menjadi tugas ibu-ibu.
biasanya tinggal makan sarapan mungkin karena rumah saya itu dekat sama sekolah. Kalau menurut saya ini Pak, dengan kondisi seperti ini, ada tidak solusi buat baju? Sebenarnya juga belum mungkin Kondisi istri baju kapan ada Saya itu masih nyari-nyari solusi. ada Ada sih beberapa besok ngobrol ada sama waktu ya. kira kapan Mungkin seleksi bisa aja saya minta pas tolong bener actionnya anak saya kan masih atau baru mau cari saya bisa antar anak saya itu lebih awal karena kan kebetulan TK-nya juga kan mulainya jam 7:30 dan itu udah lupa bagaimana sudah menjaga guru sudah standby cuma tadi kadang saya itu ya hari Rabu sampai itu telat saya pengen dengar cerita pengalaman adik istri setelah berangkat Kalau dari beberapa hari, menurut Pak Jul yang mana ya? berikutnya minggu depan yang lebih memungkinkan mungkin saya antar lebih awal kan kalau adik itu dia masih di sekolah SMA nanti permasalahan dari dia juga berpikiran bisa hasilnya pengalamannya Artinya berarti Pak Jul sudah menemukan sendiri artinya termasuk dengan solusinya. Jadi bisa terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya apa sih adik Pak Jul itu mengatakan bungkus ya tadi kira-kira kamu udah nggak belajar malah. ya mungkin segera lah tapi senang tuh saya ngobrol sama Pak Tur tadi ya saya masih belajar mana yang bisa Saking saya di luar lakukan saya. mungkin juga punya permasalahan yang berangkat sekolah gitu ya mungkin saya bisa antar mengantisipasi gitu ya kan kalau saya akan lakukan tidak segera mungkin mulai dari saya bisa Alhamdulillah. Kapan kita akan mengetahui dengan permasalahan ini secara karena kalau Pak Tur ya nanti saya aduh berbicara lagi ya saya pengen tahu sama-sama saya nanti bagaimana misalnya saya bisa benar-benar waktu ke depannya sangat banyak di Pak Tur mungkin minggu depan ya mudah-mudahan dengan pilihan Pak Jul ini termasuk yang tidak dapat sebagai inspirasi untuk kedepannya. oke siap. Terima kasih. Dan silakan untuk ini diberi applause dulu. Terima kasih. Nah, Pak Pantur duduk dulu. Kita akan mendengarkan dari Bu Yosi dan Pak Naya sebagai observer. Jadi nanti apa masukan dan kelebihan yang dinilai oleh Pak Naya dan Bu Yosi akan kita dengarkan bersama-sama. Disilahkan ladies first. Bukan Ya. lupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk Pak Ibu sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach, di sini saya hanya memberikan umpan balik, bukan menjudge, tapi sebagai referensi untuk banyak menunjukkan. Baik dari hasil pengamatan yang sudah lakukan, ada proses coaching yang dilakukan oleh Pak Yusuf Firdaus, benar ya Pak Firdaus, kepada Pak Fadil terhadap masalah Pak Fadil tadi. Yang pertama, kalau dalam model tirta, kan kita pahami bersama, tirta itu kan tujuan ya, penyampaian tujuan awal apa sih yang mau kita lakukan, apa sih yang dulu kita ya, dapatkan tidak semangat setelah itu seperti proses apa. coaching ini Bukan aja yang dilakukan berakhir gitu ya. Tapi yang saya amati tadi di tujuan awal itu kurang jelas disampaikan apa sih mau hasil akhirnya seperti apa. Itu yang saya dapatkan. Penanya selama ini pakai speaking ya. Karena belum pakai speaking itu. Menjalin kemitraannya udah oke, Baru mau coba kenyamanannya sudah oke, Pak Pandu juga udah dapat, istilahnya chemistry-nya udah dapat. Selain speaking Yang kedua, Kadang-kadang ini Bu, satu kamar video oke lanjut. Setiring Oke, semua. lanjut ya. Diidentifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching itu sudah dilakukan Pak Ibu Firdaus dengan sangat baik dengan memberikan pertanyaan. Bukan hanya saja tadi saya mendengar ada kata-kata pertanyaan tertutup seperti mengatakan kira-kira, sedangkan dalam proses coaching itu tidak boleh mengarahkan atau menggunakan kata kira. Mungkin lupa tadi karena kebiasaan. Karena saya jawab ya Nah, karena itu dia membuat 3 pilihan kira-kira mana yang dipilih saya bukan mengarahkan
hal baru, tapi hal yang sudah diadakan. Iya, tapi maksudnya kira-kira itu kan jatuhnya masih blood cylinder gitu. Jadi mungkin lebih diganti, jangan pakai kata kira-kira. Menurut Pak Gubernur, yang mana yang lebih baik? Nah, gitu kira-kiranya dihindari, itu aja sih ininya, apa koreksinya. Kemudian untuk rencana aksi sudah sangat baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan masalah itu nggak apa-apa. Jangan serius. Kemudian yang tanggung jawab sudah tadi saya dengar juga sudah berkomitmen, sudah oke banget, sudah mengalahkan kunci sehingga kunci dapat berkomitmen demi perbaikan ke depan. Dan overall tepuk salut. Thank you so much, Miss. Wismi ya? NSA ditepuk apa sih? Apa sama di mana kemarin? Yang wow itu ya. Tepuk jempol. Coba jempol. Ya Jempol. Nah gitu. Bagus gitu. Ya tepuk jempol. 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 Bagus. Terima kasih Bu Yosi. Berikutnya Pak Naya disilahkan. Baik, saya bebas kok. Bebas. Karena paket kami nggak akan mengomentari panah ini. Kita mengomentari kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, terima kasih. Ada punya saya berdiri atau duduk ini? Dosa. Saya tahu saya akan berdiri. Diharap ya. Bayangkan, nggak masalahnya dari tadi saya lihat dari sana sudah berdiri Bapak. Ya Oke. sekarang berdiri aja nggak Baik, Ada banyakin mana ya? mungkin agak panjang kali lebar Dua karena sekali. sebelumnya saya ucapkan berdiri dia. Oh, ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya menjadi observer sampai terbawa mimpi ya. Saya jadi observer dan sekarang terwujud mimpinya. Jadi merdeka. Dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Fatur Rahman kepada Pak Izul ini saya deg-degan ya. Jadi memenuhi unsur enggak nih mengenai alur Tirta apa kemudian yang berdasarkan ICF ya. Nah, ini habis makan apa namanya itu ketan ini ya. Jadi kagak tiga. Nah, jadi berdasarkan International Coaching Federation ya. Habis makan ketan tadi. Itu ada kehadiran penuh di sini. Saya lihat sudah apa kehadiran penuhnya itu dapat banget itu. Jadi begitu apa ya? Gaji bersambut dalam percakapan. Oh ya, Bu Yosi juga direkam. Salah satu bentuk adanya kehadiran penuh di situ. Kemudian mendengarkan aktif. Saya simak dari Pak Fatur Rahman dari apa pembicaraan Pak Izul sedikit curhat dan sebagainya. Pak Fatur Rahman itu dalam kategori mendengarkan aktif itu sudah masuk. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ada kaitannya dengan mendengarkan dengan rasa. Kita evaluasi R-nya itu receive, kemudian A-nya appreciate, kemudian S-nya summarize, A-nya acts. Itu semuanya sudah memenuhi unsur semua, cukup keren. Tadi satu contoh receive, mendengarkan kata kunci apa yang disampaikan oleh Pak Izul. Kata kunci dengan terlambat, kemudian disambung kata terlambat guna dikembalikan lagi. Ini hampir tidak apa namanya Pak Fatur tidak memberikan solusi kepada ini, hanya memancing. Nah, di sinilah ada menggali potensinya dari Pak Izul tadi. Kemudian apres memberi sinyal, oke. Ini dari awal saya tadi saya mengajukan memberikan suatu alternatif yang diberikan oleh Pak Izul. Kemudian, nah di sini memberi respon. Ternyata nggak hanya oke, tapi dengan ya gitu kan itu sudah memberikan respon. Itu masuk ke dalam materi apres dari apa namanya itu mendengar dengan rasa itu dengan yang A itu tadi yang pertama. Kemudian merangkum, mungkin dalam merangkum itu tidak kalau dari Pak Izul tadi dibuatkan suatu orang-orang ya. Tapi ternyata merangkum itu melingkup semua kemudian disampaikan di akhir itu juga bisa dikatakan merangkum. Itu salut dengan Pak Fatur. Yang terakhir aks mengajukan pertanyaannya mendalam. Di terakhir
Pak Fatur memberikan suatu pertanyaan sekaligus menguatkan pilihan yang dipilih oleh Pak Isul dan memberikan memberi suatu titik terang. Jadi ini memberikan suatu coaching yang menurut saya keren dan luar biasa. Bukan buat saya. Ada tambahan dari Pak Fatur dan Pak Izul? Ya, kami pada dasarnya berdua, ya khususnya dari saya pribadi, terima kasih untuk Bu Yosi, Pak Yana. Artinya gini, apa yang disampaikan oleh Bu Yosi dari Pak Naya ini termasuk yang luar biasa. Kalaupun memang ada beberapa hal yang mungkin ini itu menjadikan perbaikan untuk kami. Dari yang disampaikan Bu Yosi tadi, saya menambah wawasan, Pak. Iya. Jadi dengan kalimat tertutup kira-kira, oh iya juga ya. Berarti kan saya langsung termenung sedikit tadi. Sebentar. Sebentar ya, sebentar bukan sedikit. Sebentar. Sedikit segini ya. Berarti itulah perlunya kita, perlunya observer. Berarti karena apa? Kalau kita melihat ke kaca, kaca itu yang lebih tahu tentang kita gitu. Ya, itu terima kasih banget untuk Bu Yosi, masukannya seperti Pak Fatur, singkatnya jadi kita menambah wawasan. Selanjutnya untuk tujuan tadi, saya hanya memasukkan sedikit sekelumit, yaitu apa yang ingin dibicarakan, nanti pengennya jadi seperti apa, tapi tidak terlalu mendalam. Itu juga udah diberi masukan oleh Bu Yosi. Mungkin karena udah terlalu dekat saya sama Pak Fatur. Iya. Istri ya. Sudah cukup aja. Cukup, salah itu aja. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Izul dan Pak Fatur. Iya. Kan belum, tadi baru buat Pak Ijo, sekarang buat Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kok gue lagi keliru. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu calon ibu penggerak yang hebat dan Bapak Ibu pengajar praktik yang telah memberikan kesempatan kelompok 4. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Ika Widiawati, dan saya Nirianti. ya baik, kami akan mencoba melakukan coaching mengenai permasalahan yang kita hadapi dalam sehari-hari, dalam kehidupan di sekolah sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai coaching, kami ada pantun terlebih dahulu. Untuk yang pantun pertama akan disampaikan oleh saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Hadi. Siap. Baik, Bapak Ibu, pantun yang pertama. Jalan-jalan membeli tape. Cakep. Tidak lupa mampir ke Taman Ria. Mantap. Halo kawan CGP. Apa kabar Asik. yang lagi loka karya? Baik. Luar biasa. Biasa di luar. Baik, selanjutnya pantun dari saya. Nasi uduk pakai gorengan. Sambal terasi pakai lalapan. Mantap. Kan duduk buat coachingan loh. Jangan gagal paham, kan kita sudah sarapan. Kan ada yang menularkan pantun. Kuning itu loh. Saya fasilitasi artinya seperti apa supaya wali kelasnya itu seperti yang diharapkan. Gantian aja. Katanya yang pertama kami kan nggak bisa ngobrol dengan orang yang dimaksud karena hampir jamnya berbarengan, tapi masih saya lihat-lihat kok masih ada celah ya dari jam saya ini. Saya ada di jam terakhir itu yang bisa saya jawab. Tidak ada waktu yang pas untuk ya ngobrol dengan orang wali kelas tersebut. Selanjutnya apa solusi yang dapat dilakukan agar ibu dapat ngobrol dengan wali kelas tersebut? tadinya saya berpikir kalau bisa itu sekolah yang ambil peran, tapi saya juga kayaknya sebagai senior bisa lah saya nanti
Jadi kalau di kepala sekolah dan kalau kita nilai nih Bu, dari skala 1 sampai 10 gitu, pada skala berapa nih Ibu dalam usaha untuk mencapai tujuan itu dalam berhasil? Oke, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya apa yang sudah Ibu canangkan atau rencana tadi dapat terlaksana? Rencana selanjutnya saya akan mengajak ngobrol karena nanti pulang sekolah saya ada hasil ngobrol yang menjadi penyebab dia itu cuek gitu ya, nanti saya akan gali. Jadi strateginya dengan mengajak makan bersama untuk kemudian Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun terkait dengan kualitas tersebut. Dalam melaksanakan rencana tersebut, menurut Ibu nih, siapa saja yang akan membantu dalam pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun tadi? Bisa membantu itu sebenarnya harusnya sekolah-sekolah tuh yang punya apa nih kira-kira Ibu akan melaksanakan yang mengajak makan bersama dan Ibu melaksanakan rencana itu tadi? Ya nanti sore bisa. Jadi hari Sabtu sore ini ya. Baik, Ibu terima kasih atas pembicaraan kita pada hari ini mengenai rencana yang susun ini akan terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita tutup Ibu, kesimpulan apa sih yang kita dapat dari pelaksanaan coaching atau pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Kesimpulannya tadi sudah ketemu tuh Bu, masalah ini kayaknya beliau ini belum memang ada semacam apa ya, teman ngobrol biar saya bisa menggali dia apa namanya kenapa cuek gitu. Terus yang kedua saya bisa minta tolong nanti dengan kepala sekolah dan teman dekatnya supaya harapan yang diinginkan oleh anak-anak tidak terjadi pada beliau sebagai tapi selanjutnya apa yang Ibu tadi apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan dengan baik dalam harapannya nyata aksi yang akan dilakukan ini dapat terencana dengan baik pula. Baik, Ibu terima kasih atas ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Mohon maaf ganggu waktunya Ibu ya. saya senang sekali. Selamat bertemu dengan Bu Ani loh. Assalamualaikum Bu Ani. Kasih tangan dong. Ya, Bapak Ibu demikian tadi berganti perannya Bu Ani dan Bu Ika. Di kriteria atau indikator Tirta ini yang pertama Bu Rani di sini memberikan pertanyaan yang seharusnya mengarahkan kepada tujuannya, tetapi Bu Rani menyampaikan kata tujuannya seperti itu. Seharusnya sebagai coach itu tidak harus langsung to the point. Oh gitu. Ya, to the point si coaching. Maksudnya itu dia melakukan coaching seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Rani ini yang pada saat mengidentifikasi, tetapi Bu Rani langsung memberikan solusi. Ketika Bu Rani mengidentifikasi, tapi Bu Ani ini memberikan solusi. Contohnya, Bu Ani ini menyampaikan kalau tidak salah dengan saya apa yang disampaikan, Ibu Ika pernah nggak melakukan persuasi, pendekatan persuasi dengan siswanya? Itu kan artinya sebelum mengidentifikasi sudah memberikan solusi. Oh iya. Nah seperti itu. Nah yang terakhir ini Bu ada satu lagi, ada Joshua. Ini mohon maaf Bu, Ibu karena ketika memberikan
pertanyaan yang mengarah ke identifikasi, akhirnya kuncinya bingung. Bingungnya apa? Jadi ketika akan memberikan solusi, Bu Ika itu beberapa solusi yang dikasih, muter lagi ke terakhirnya lagi seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mengidentifikasi, tapi kembali lagi akhirnya. Nah seperti itu. Terus tambah lagi nih Bu, mohon maaf, ini nggak tahu ya, kalau menurut saya ini ketika kita menekankan atau menguatkan kepada kucing, ini menurut saya sih ada kata-kata ketidakpastian. Kenapa? Kira-kira tadi. Bukan kira-kira, selain kira-kira. Bu Rani sudah yakin dengan bukan Bu Ika sudah yakin dengan dengan solusinya, tetapi Bu Ani malah memberikan suatu statement atau pernyataan dengan mungkin. Ya, artinya sudah Bu Ika menyampaikan solusinya, tapi kata-kata mungkin lagi. Jadi kalau saya pikir mungkin Bu Ika dan nyamuk mungkin ya karena waktu. Mana yang benar ini? Nah seperti itu ada, tapi overall luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu. Dari observer berikutnya, Bapak Izul Firdaus SPD, disilahkan. Amin. Doa bareng. Doa saya. Baik, di sini saya sebagai coach yang saya amati adalah salah. Kaget saya Pak. Kebalik. Ini boleh ditukar nggak nanti nih, ditipek. Saya sebagai observer, coachnya sebagai Bu Ika Widiawati. Yang saya catat di sini, Bu Ika sudah menyampaikan tujuan, sudah menanyakan tujuan pertemuan, mau membicarakan apa. Selanjutnya ditambah lagi dengan tujuannya apa, itu bagus ya. Selanjutnya identifikasi, Bu Ika menanyakan hambatannya yang bisa dilakukan dan menanyakan skala. Selanjutnya rencana aksinya kapan akan dilakukan, rencana aksinya apa yang akan dilakukan ya. Selanjutnya untuk yang bisa membantu ini sebenarnya bisa masuk ke tanggung jawab atau rencana aksi tergantung yang saya pahami dari kapan dilakukan. Kalau sebelum kapan dilakukan maka yang bisa membantu itu masuk ke rencana aksi gitu ya. Dan Bu Ika sudah menanyakan itu juga. Sebenarnya tanggung jawab kapan akan dilakukan dan menanyakan kesimpulan di akhir sesinya. Untuk dari rencana Tirta sudah masuk semuanya. Namun di sini yang saya bisa memberi masukan, bukan menghakimi, ada dua. Yang pertama kalimat jadi ya. Kalau menurut saya itu sama dengan kira-kira ya. Jadi itu. Ya karena udah tadi ya. Selanjutnya yang kedua kemitraan. Kalau antara bawahan dengan atasan itu udah pas. Tapi yang saya lihat di sini kan Bu Ika dengan Bu Ani ini sebagai teman. Jadi tidak perlu dengan menggunakan bahasa formal. Tujuannya apa nih? Seperti tadi Pak Fatur sudah menyampaikan, tujuan itu eksplisit aja, nggak usah langsung oh ini tujuan pertemuan kita apa. Itu benar, tapi kalau kemitraan antara bawahan dengan atasan. Tapi kalau yang saya pahamin ya, kalau yang sesama tujuan tuh bisa ini kita ketemu ini mau ngomong apa ini. Jadi seperti yang dicontoh beberapa video itu ada yang menanyakan tujuan kita mau apa, karena mungkin kemitraannya antara bawahan dengan atasan, dia jadi menggunakan bahasa formal. Jadi kemitraannya ditunjukkan dengan dia memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Tapi kalau antara rekan sama rekan atau atasan ke bawahan, dia seperti menghilangkan border, menghilangkan pembatas. Bagaimana caranya? Ya seperti bahasa nyantai. Ini kita mau ngomong apa ini? Nah, gitu. Sama aja menanyakan tujuan seperti itu. Itu jadi dua yang saya bisa beri masukan. Kesimpulannya sangat bagus, sangat baik. Udah mencapaikan dengan alur Tirta.
mungkin kalau dengan bahasa tujuan itu juga bisa ditolerir, insya Allah gitu. Ya, seperti itu tanggapan dari saya ke Bu. Baik, terima kasih Pak Ijul atas tanggapan dan masukannya. Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Pak Ijul sudah menjadi observer bagi saya. Terima kasih Pak Ijul. Ibu-ibu ini. Lapuk Japa. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Febri Zulkifli dan Saya Siswati akan memperagakan teknik coach dan motivasi dalam berbagai di sekolah sebagai guru. Saya pikir tadi kamu peragakan dulu sih. Silakan diperhatikan. Untuk yang pertama, saya akan menjadi coach dulu dan Saya akan menjadi coach. Oke. Luar biasa. Penting-penting sudah maju nih. Ada keras ya berarti ya. Bisa dipikirin Pak Ade. Kemarin katanya ada yang mau dibicarakan kan itu. Bu. apa Boni? Itu. Oh ini ya. Saya punya impian kalau saya ngajar, saya ngajar di kelas saya itu kondisi anaknya semangat, di jam-jam tertentu gitu ya, di hari tertentu kadang-kadang cuma anak semangat. Saya kadang-kadang saya lihat motivasi anak muda gitu ya, apalagi jam-jam akhir kayak hari Jumat kemarin saya semangat. Gimana? Kalau orang bertempe ya Pak ya. Itu yang masak. Iya, pertanyaan aku malin-malin doang. Di jam-jam terakhir. Kalau pasti tak masak gitu biasanya itu ada Apa gimana? Iya. Hambatan apa ya Pak? Kalau untuk hambatan yang pertama jam terakhir tadi harusnya jadi hambatan ya. Yang mungkin Besok yang menjadi hambatan bawa ke kelas C ya? di kelas lain yang jadi kelas kita ada jam-jam sehingga anaknya nggak suka. Saya kemudian juga ada gurunya ada jadi suaranya tetap Panaya. Air mineral dong. Air mineral. Ini buat minum. Iya. Rencananya sih baru ini Pak, saya pengen buat ice breaking yang menarik. Parlonnya. Apalagi nih, ice breaking yang menarik apa ya? Ini ada. Yang cocok gitu saya memilah-milah dulu ice breakingnya apa, kemudian saya juga pengen mendengarkan media-media juga yang Kemudian komitmen apa yang diterapkan? Saya akan segera memulai bisa besok saya akan segera kemudian cari-cari sendiri kemudian yang masih lain coba mungkin bisa kolaborasi dengan rekan sekolah kemudian untuk yang kelas kosong
yang ibu tadi ucapkan tadi bahwa melakukan itu apa bisa dibawa untuk kita boleh 3 hari lagi karena saya ngajarnya mulai besok ini ada jam terakhir. Saya coba lagi nangis ya. siap. Saya mau kita lagi. Oke, makasih banyak ya Pak udah mendengarkan sharing saya. Jempol. Silakan Bu Ismi, disilakan. Iya. Iya, terima kasih Pak Pak Febri Zulkifli. Sekarang ganti posisi, mau ganti pindah Bu? Oh iya, biar tidak jenuh. Sekarang servernya Bu. Iya. Bu, ini siap ya? Disilakan Bu Sis. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ada apa nih Pak Febri? Ada kayaknya bicarakan dengan saya nih. Saya ingin saya cuma kalau kerja di luar kelas. Kenyataannya gimana Pak? Coba lihat kenyataannya di kelas di luar kelas itu anak males. Soalnya pelajaran tidak berakhir, panas-panasan, kemudian motivasi belajar kurang, kemudian ada yang pura-pura nggak bawa kaos olahraga. Akhirnya belajarnya kalau ada orang di sekolah biasa, pelan-pelan keringetan, jadi agak nyaman sekali. Jadi Pak Febri ada rencana apa nih agar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, terutama di jam terakhir ya, malas keluar kelas kayak tadi kan ya. Saya punya 2 rencana. Rencana yang pertama, saya mau tukeran jam itu sama guru yang mengajar jam pagi. Suasana yang nyaman di pagi hari, karena memang merumuskan rasa kebugaran jasmani itu muncul nanti di pagi hari. Tapi kalau itu tidak berhasil Bu, solusi yang kedua saya mau buat ice breaking yang menarik bagi siswa. Kemudian saya akan membuat model-model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi rencananya jadi Lanjut aja Bu, nggak usah ini, lanjut aja, ngalir aja. Oke Pak Febri, rencana Pak Febri tadi yang pertama mau kerja nih belajar apa ya? Fresh ya. Saya mau buat speaking yang sama guru BK, bukan guru BK, karena guru BK itu kalau jalan anak orang banyak untuk guru BK. Bagi situ cuma yang malas sih Bu, mereka itu akan diberi motivasi oleh guru BK tersebut. Yang kedua, saya akan minta bantuan sama rekan Cikiping di sini. Kalau kita resep-resepnya, gimana metode pembelajaran yang baik, kemudian ice breaking yang menarik bagi siswa. Ini kan dari Sabtu saya mengajarnya hari Senin Bu. Jadi saya jadi sudah jadi lagi. Saya akan melakukannya hari Senin nanti. Saya akan bertemu dengan guru BK. Nanti pulang sekolah, pulang dari sini saya membicarakan ini dengan guru BK agar cepat instruksinya. Jadi besok hari Senin saya bisa terapkan di kelas saya. Oke Pak Febri, saya ada Tepuk tangan dong. Bu Ismi. Terima kasih Pak Febri.
Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa di setiap sekolah itu punya masalah. Sekarang pertanyaannya adalah kepala sekolah kalian, bapak ibu itu peduli nggak? Peduli nggak? Ketika kepala sekolah bapak ibu tidak peduli, silahkan bercoaching dengan teman sejawat. Itu solusinya. Kita akan melihat tanggapan dari Bu Ika terlebih dahulu dari penampilan bapak ibu yang ada di depan. Kepada Bu Ika disilahkan. Ika. Baik, di sini saya observasi Pak Febri. Sebenarnya Pak Febri ini sudah menyadari sendiri sebenarnya akan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan pada saat coaching. Tidak menyadari, jadi kata kira-kira, kemudian bisa dalam alur cerita tadi di bagian kesimpulan akhir sebetulnya endingnya Pak Febri mau pergi di bagian ending kesimpulan tidak ditanyakan. Kemudian apa yang disampaikan oleh rekan saya yang paling hebat yang Fatur tadi mengatakan bahwa tujuan itu tidak perlu disampaikan secara eksplisit ketika menggunakan sejawat. Kalau saya tanya, karena saudara saya ini memposisikan dia ini senior kan, jadi saya agak-agak gimana? Ada rekamannya dia mengatakan bahwa saya senior. Makanya saya tujuannya apa ibu? Mantap. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah saya hebat ini mengatakan bahwa tujuan itu tidak perlu disampaikan. Nah, sini saya melihat ketika dengan teman itu menanya komitmennya apa nih bu? Nah, begitu ya, sesuatu komitmen itu sesuatu yang perlu saya hormat. Nah, gitu. Jadi apa nih kegiatan yang akan dilakukan secara relatif nih atau berkesinambungan mungkin bisa seperti itu. Kemudian dalam proses berbicara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menurut saya. Yang pertama itu terkait dengan intonasi. Bagaimana lawan bicara kita itu jelas terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita ungkapkan. Seperti saudara saya di samping ini tidak mendengar coaching yang bapak dan ibu lakukan. Apa sih gitu ya? Mungkin karena pengaruh suara gaduh baik internal maupun eksternal. Sebelahnya sih ya kan. Baik. Kemudian di situ lawan bicara bukan lawan jenis. ada hambatan berbicara. Sebaiknya dalam saya menunggu apa sih yang mau diomongin gitu. Jadi dia lalu nah gitu. Jadi itu termasuk dalam hambatan berbicara. Itu tidak perlu dibunyikan atau tidak perlu disuarakan. Ketika kita masih proses berpikir sebaiknya dia. Ini satu lagi. Tidak menyeret kata apalagi mengungkapkan kata anu itu Itu lagi apa? Tapi yang saya nilai sangat luar biasa di sini adalah sikap Pak Febri yang begitu terbuka, begitu begitu rileks gitu loh. Walaupun salah tapi dia sadar. Ketika dia menyadari kesalahannya kemudian Ibu Ani merasa blank. Dan saya merasa Ibu tidak tetap tersenyum manis, fokus. Nah, itu adalah didukung dengan ekspresi tubuh, gaya tubuh Pak Izul. Mana nih Bu? Memang Izul juga kok. Oh, Pak Izul juga ya. Itu ya Pak. Tapi saya luar biasa banget Pak Izul, nyantai. Pak Izul mimpi ya, Pak Izul. Katanya gak usah protes. Jadi Pak Febri
kita bisa sama-sama belajar lebih banyak. Saya juga masih banyak kekurangan gitu dalam coaching ini gitu. Tapi saya belajar banyak antara coaching Pak Febri dan terima kasih Pak Febri. Iya, tepuk tangan buat kita dong. Iya, berikutnya. Jempol. Terima kasih. Pada Bu Ani disilakan. Baik, terima kasih tadi Bu Sis sudah memberikan tips bagus banget ya. Jadi walaupun sama seperti yang disampaikan Pak Febri, jadi kayaknya gayung bersambut satunya nyampein juga enak gitu, nyampein juga terus tenang gitu pembawaannya. Nggak kayak saya tadi, saya lupa apa sih gara-gara kata-kata kira-kira hilang semua. Ya jadi padahal saya bercuek. Iya, kemudian di sesi ada kata jadi. Yang kita langsung fokus lagi gitu. Gak apa-apa, bagus. Kemudian karena apa yang mau saya sampaikan sudah terwakili sama Bu Ika, hampir sama dengan Pak Febri. Jadi posisi saya di sini agak kurang dengar, sebelahnya berisik. Kata-kata yang Ibu sampaikan informasinya mungkin menurut Ibu sudah kuat, tapi bagi saya agak kurang. Kenapa sebelahnya? Iya, terlalu berisik. Semuanya bagus Bu, alurnya sudah enak. Orang dibuat nyantai sama Ibu dan bisa berpikir dan bisa apa ya, menggali dari apa yang mau dilakukan sama Pak Febri. Terima kasih, itu aja Ibu. Tidak ada yang ini. Iya, tepuk tangan. Tepuk jempol. Ya, terima kasih. Ada tanggapan Pak Febri dan Bu Sis? Kalau tidak ada, ada. Tanggapan yang saya terima kasih yang pertama, yang kedua luar biasa sekali, ibu-ibu ini cuma jeli dengan kami. Kesalahan sedikit digabungkan ya, maksudnya ya combine dan ada yang dinaikkan dan diturunkan kembali. Jadi kamu berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan.